Seder menyatakan bahwa seseorang mencoba untuk memahami perilaku seseorang dengan menghubungkan faktor eksternal dan internal. Bias atribusi biasanya terjadi ketika seseorang menyalahkan faktor eksternal atau faktor internal. Dalam dialog tersebut, Zahra membentuk bias atribusi, yaitu dengan menyatakan bahwa keberhasilan Nida itu hanyalah dari faktor eksternal, yaitu keberuntungan, bukan dari usaha atau faktor internal. Ketika sejarah itu penimbang atau kita belajar sejarah, kita nggak akan tahu bagaimana dunia itu terbentuk. Tapi kan sejarah itu mau masa lalu. Ngapain kita mau masa lalu? Sudah dicek banyak keputusan besar di dunia ini yang didasarkan pada pelajaran dari sejarah. Kalau kita belajar sejarah itu bisa mengulangi kesalahan yang sama. Ya juga ya. Oke deh, atau memperhatikan pelajaran sejarah kali ini. Perubahan sikap oleh Karl Hofland menjelaskan bahwa sikap seseorang itu dapat berubah melalui komunikasi persuasif dan pengalaman yang memunculkan ketidaknyamanan kognitif. Pada dialog tersebut, sikap Zahra terhadap pelajaran sejarah berubah setelah dia mendapatkan informasi tentang pelajaran sejarah tersebut yang membuatnya berpikir ulang tentang pelajaran sejarah tersebut. Perilaku propososial. Empati oleh Batson menyatakan bahwa sikap propososial itu didorong oleh empati seseorang terhadap orang lain. Biasanya dia membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam dialog tersebut, Zahra menunjukkan sikap propososial yaitu dengan membantu ibu tersebut menyeberang jalan dan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Agresi, frustration. Aggression hypothesis menjelaskan agresi seseorang sering muncul sebagai respon terhadap frustasi seseorang ketika dia merasa terhalang ketika ingin mencapai tujuannya. Dalam dialog tersebut, Zahra merasa frustasi karena selalu merasa kalah sehingga muncul sikap agresif terhadap temannya. Oke teman-teman, kita akan membagi tugas supaya tugas kita cepat selesai dalam minggu ini. Oke, kali ini aku akan membuat PPT-nya. Oke, aku setuju. Aku bikin pengalaman. Oke, kau kan sisanya sebelum kita bisa bekerja sama dengan baik. Oke. Dinamika kelompok. Dinamika kelompok mencakup interaksi antara anggota kelompok. Dalam dialog tersebut, para anggota kelompok menunjukkan kolaborasi dan dukungan terhadap kelompoknya.